Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, asatidz wal asatidzah, wabil khusus Tamir Masjid Al-Muhtadim beserta jajarannya yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berjumpa untuk mengingat kembali, memurojaah materi sebelumnya yang dulu tahun lalu sudah pernah kami sampaikan, dan tahun ini kami hanya mengingatkan kembali. Ya, ini murojaah dalam ikhtiar kita, i'dad ya, persiapan untuk pelaksanaan Idul Kurban tahun 1447 Hijriah. Yang harapannya tentunya pelaksanaan ibadah kurban tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dimana tahun kemarin sudah baik, tahun ini kita jauh lebih baik. Adapun evaluasi agar ketika kita menjadi panitia atau orang-orang yang diamanahkan shahidul kurban, kita bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah kurban bisa berjalan dengan baik pelaksanaannya, hewannya, dan nanti dagingnya ini bernilai halalan dan thayyiban, halal dan juga baik. Karena ya Yohanes, manusia ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Enggak sekedar halal tetapi juga thayyib, juga tidak sekedar thayyib tapi juga halal. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk menyampaikan materi, dan semoga ini merupakan bentuk ikhtiar kita menghidupkan sunnah Nabi, menegakkan sunnah Nabi. Karena kata Rasulullah, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, qad ahabbani, dia sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku maka bersamaku di dalam surga. Dan salah satu sunnah yang kalau menurut Imam Syafi'i ini itu sunnah muakkadah untuk ibadah kurban, dan Imam Hanafi mengatakan ini wajib. Ya, kalau urusan fikih kemarin katanya sudah dibahas, jadi pada malam hari ini kita tidak akan membahas banyak fikih. Ini kurban atas nama orang tua gimana, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas terkait masalah tata laksana pelaksanaan ibadah kurban, wabil khusus dari hanya yaitu dari persiapan hingga pasca penyembelihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan ini sertifikat kami di BNSP. Ada yang di sini sudah bersertifikat juga BNSP? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa, karena kalau ini tidak bayar Bu ya, 1,5 juta. Tapi kalau ini gratis, dan materi yang kami sampaikan insya Allah sama dengan apa yang kami dapatkan dari pelatihan ujian BNSP. Ada 10 kompetensi dari fikih sampai nanti tata laksana, berkomunikasi dan yang lain, dan insya Allah akan kami sampaikan. Menurut saya Bapak Ibu, untuk materi ini kira-kira Bapak Ibu bertahan sampai jam berapa? Ya, langsung dia. Karena kalau terakhir ini, kemarin materi yang kami sampaikan ini di hari Sabtu kemarin itu mulai jam 8 selesai jam setengah 1 siang. Asli. Dan itu full materi dan praktek. Jadi selesai itu yang ikut pelatihan bisa ngasah, bisa beleh. Ya, nanti sama pelatihannya juga sama ini, kita nanti ada praktek beleh. Nah ini saya tanya, kira-kira kuatnya sampai jam berapa? Ya nanti saya menyesuaikan materinya kayak gitu.
Ngomong jam 11 wani Mas, tak nyanyi tenan Mas. Yo, aduh soal seberjamaah toh. Ya kesuwen ngomong yo. Kira-kira sampai jam berapa kita akad di awal? Jangan sampai nanti saya ngomongnya kesuwen ditinggal balik saya nanti. Jamaah mutadin jam berapa maksimal? Oh, ada yang 10, ada yang 9. 9? Ya. Ya wes, tak percepat. Oke, ya, jam 9 ya. Tapi nanti ya mundur-mundur jam 10 gitu ya, Bu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ridho birido. Oke. Ya, semoga nanti jam 9 cepat. Maka kalau pengen cepat, perhatikan dengan sesama. Materinya cukup singkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut ya, ini profil saya nggak penting. Ya, ini Bapak Ibu, di luar negeri, ternyata proses penyembelihan, meskipun nyembelih ayam, di RPA-nya atau RPU, rumah potong unggas atau rumah potong ayam, Bapak Ibu, ini ayamnya itu dipotong, disembelih dengan disayat. Sret, sret, sret. Dan ini mulutnya beliau nih. Komat kamit, komat kamit. Bismillah, 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 bismillah. Setiap potongan beliau berzikir. Ini orang Indonesia atau orang luar negeri, Bu? Dan di Eropa ternyata produk halal itu dicari. Karena apa? Kalau di luar negeri produk halal itu kualitasnya jauh lebih baik daripada produk non halal. Bayangkan. Nah, kalau kita kira-kira praktek penyembelihan di Indonesia kayak apa ya? Kumpul dari siji, cuti, buang. Set, cuti, buang. Urung mati, mbuh wis mati burung, leboke mesin bubut apa? Bulu. Akhirnya nggak tahu matinya itu karena disembelih atau mati karena tersakiti. Naudzubillahi min dzalik. Dan kabar baiknya adalah jumlah ayam yang disembelih di Indonesia itu per tahun 3 miliar ekor. Berapa, Bu? 3 miliar. Berapa, Pak? 3 miliar. Dan baru 20% saja yang tersertifikasi halal. Nah, ini PR kita. Maka ternyata untuk dakwah halal ini, dakwah sembelih halal ini ternyata masih banyak kesempatan kita untuk mengedukasi, mendakwahkan kepada para konsumen kalau bisa cari potongan ayam yang benar-benar baik. Agar apa? Kalau konsumennya ini kita kritis, maka nanti bakule juga akan kritis kepada orang. Nek misalnya konsumen rapopo ora masalah, akhirnya yo bakule yo ora apa-apa wong nyatane Pak payu. Tapi kalau konsumennya enggak Mas, pokoknya sembelihnya harus ini kayak gitu, maka nanti akan berusaha RPU maupun pedagangnya mencoba untuk mencari suplai ayam yang dipotong secara baik. Ya walaupun kita berhusnudzon setiap ayam yang dipotong dan didistribusikan di Indonesia di pasar-pasar adalah produk-produk halal. Insya Allah ya. Ya kita husnudzon, nek ras husnudzon Ramadan ayam ya toh. Ya husnudzon saja. Cuman memang kemudian perlu kita dakwahkan. Dan tidak cuma laki-laki saja yang boleh menyembelih Bapak Ibu, ibu-ibu juga boleh menyembelih. Bahkan Bunda Aisyah itu iso ngasah peso. Bisa ngasah peso. Bapak-bapak sampun saged ngasah pisau dereng? Oh, masih jawab Bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak sampun saged ngasah pisau dereng? Kok saya jawab ibu-ibu toh? Ya dah, ibu-ibu sudah bisa ngasah pisau belum? Lo niki lo nun sewu. Niki setri nopo jaler? Setri nopo jaler? Setri. Bismillah. Allahu Akbar di bawah jakun set. Ya. Nanti kita akan praktek menyembelih, tapi tidak dengan
kambing, tapi dengan apa? Ayam? Oh tidak. Nanti kita ada simulator teknologi terbaru ya, yang nanti sudah dimiliki oleh ketakmiran Al-Mutahdin. Ya. Nanti apa? Kita lihat saja. Lanjut ya. Kita masuk ke manajemen kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fikih kemarin sudah kita bahas masalah ini fikih. Yang jelas yang kemudian persiapan kurban, pelaksanaannya dan selahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, lanjut saja untuk fikihnya untuk mempersingkat bahwa kurban ini tujuannya untuk taqarrub ilau Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka tata laksananya harus sebaik mungkin karena kita sedang beribadah untuk kepada Allah. Hukumnya kemarin mungkin sudah dibahas. Bahkan ini ada nadhiran atau peringatan dari Rasulullah. Man kanat lahu sa'atun, barang siapa yang diberi kelapangan ya, walam yudhahi, dan dia tidak mau berkurban, fala taqrabanna musallana, kata Rasulullah. Maka jangan dekatilah tempat sholat kami. Wah, hati-hati. Kok wis mampu ora gelem kurban, tapi kok ketoke nek jamaah mutadin enggak kayak gitu. Wong nyatane sapine akeh alhamdulillah, dan ketoke iso nambah ketoke. Minimal duse insya Allah. Dan kita berlomba-lomba semoga kita mau berkorban sehingga kita dimampukan oleh Allah. Lanjut. Maka syarat hewan kurban kemarin sudah dijelaskan tentang kurban, bahwa hewan yang dikurbankan harus memenuhi syarat baik jenisnya, umurnya, kesehatan ternak, dan waktu penyembelih. Jenis ternaknya hewan hudiyah ada apa saja yang boleh disembelih? Kambing, terus sapi, terus unta, terus kerbau, terus domba. Ayam? Ya. Oh iya. Ayam boleh, Bu. Apane sak kandang njuk di ana 100 lho, Bu. Ya toh. Didol bareng njuk nggo tuku wedhus. Kemudian umur ternak ini harus musinah atau nek bahasa Jawane wis poel, dan itu Bapak Ibu sudah tahu. Ini ada waktunya. Kemudian kesehatan ternak jelas sehat. Hewan ternaknya harus dalam kondisi sehat, tidak cacat matanya, tidak pincang, kemudian tidak sakit dan tidak kurus. Kemudian waktu penyembelihannya yaitu di Yaumun Nahar, yaitu 10 Dzulhijjah, dan hari Yaumut Tasyrik yaitu di hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu sudah dibahas, Bapak Ibu sudah tahu? Sudah, berarti nggak usah dibahas, lanjut terus. Iya. Juru sembelihnya ini ya. Lanjut. Ya, langsung persiapan kurban. Kita cepat aja, jam 9 selesai. Betul? Ya. Nah, maka dalam manajemen kurban, kenapa kita harus manajemen dan harus ada persiapan? Karena waktu pelaksanaan itu kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ada yang namanya kondisi masalah-masalah yang terjadi. Contohnya video ini. Sudah pernah lihat video ini? Durung. Lah tahun wingi kita satu tuh. Yo, kelihatan nggak bapak-bapak videonya? Bapak-bapak kelihatan bukan? Tak tinggal kukur-kukur orang rampung gitu. Bahkan tak tinggal ngunjuk kalau kita bismillah. Urung rampung. Suwen. Aduh, pun kula mboten tega. Sik. Lama, Pak.
Tapi kita ini Al-Mu'tadin kayaknya nggak selama ini ya Pak ya. Langsung set gitu kan ya. Wes asal pelatihan kok ya toh. Lembele langsung set. Dan lihat bentar lagi ada apa? Idi. Ngek. Toet ya lah. Ini malah yang nggak boleh yang seperti ini Pak. Aduh. Ini kayak gini yang nggak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini terjadi karena apa? Duh, wes ora tiga aku, ya Allah. Mandek gue, mandek. Nah, main ketok seger. Mandek. Ibu-ibu lihat yang video kedua ini. Masih hidup nggak? Tapi apa yang dilakukan bapak-bapak berpeci biru ini? Apa? Mencoba untuk memotong kepala. Padahal kira-kira tadi masih gerak nggak Bu? Masih. Nah, ini nggak boleh. Takutnya jatuhnya nanti bisa haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada caranya. Allah telah memerintahkan kepada kita, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah menetapkan, mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu kitlah. Kalau kamu berperang dan dalam perang kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Nggak boleh namanya menyiksa. Itu dalam perang, dalam jihad. Nggak boleh menyiksa. Wa idza dhahabtum fa ahsinu dzabhah. Dan ketika kalian itu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan, cara yang terbaik. Wal yuhida ahadukum syafratahu, dan jika diantara kalian itu mau nyembelih, maka tajamkanlah pisaunya. Fal yuhrih dzabihatahu, dan senangkanlah hewan-hewan sembelihan kalian. Ini Islam, ini syariat Islam. Maka dalam manajemen kurban ini kita belajar bagaimana handling sapi yang baik, bagaimana mempersiapkan alat sembelihan yang baik, bagaimana menyembelih dengan teknik yang baik, bagaimana akhlak kita dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kalau kayak gini, kira-kira dilihat sama orang non-muslim, kira-kira menilai Islam profesional atau kejam? Kira-kira akhirnya mau masuk Islam enggak? Enggak. Islam dikira orang kejam. Padahal apakah ini yang diajarkan Rasulullah? Tidak seperti itu. Tadi kata Rasulullah, Allah itu menetapkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Wong nek perang wae sing paten-patenan harus berbuat ihsan, menyembelih juga harus berbuat ihsan. Dan buat tim jagal, tim sembelih Masjid Al-Mu'tadin, sembelih kita menyembelih itu disandingkan dengan amalan jihad. Maka menyembelih hewan dengan cara yang ihsan ini merupakan jihad kita. Amalnya tadi disandingkan antara jihad dan menyembelih. Maka para jagal-jagal Masjid Al-Mu'tadin, rendahkan hati kita, luruskan niat karena Allah, karena kita ingin berjihad di jalan Allah. Dan kalau bisa perbanyak mujahidinnya. Adanya regenerasi para penyembelih hewan. Kalau bisa dilatih sehingga besok para sohibul kurban bisa nyembelih dewe.
Tapi bertahap, tidak apa-apa. Lanjut. Nah, kalau persiapannya tidak tahu namanya bagaimana animal behavior atau apa ya? Waduh. Ini namanya sudah jatuh tertimpa sapi. Allah itu memerintahkan falyuhrih dzabihatahu. Allah itu memang memerintahkan untuk menyenangkan hewan sembelihan. Memang nyenengke, tapi nggak diajak mandi juga kayak gini. Nggak diajak adus bareng, nggak kayak gini. Menyenangkannya dengan cara yang ihsan. Nanti akan kami tunjukkan bagaimana cara handlingnya. Lanjut. Maka dari itu, agar kita bisa melaksanakan melaksanakan ibadah kurban, dan di mana hewan kurbannya ini adalah hewan ternak, kita harus tahu mengenai perilaku ternak atau animal behavior, kebiasaan hewan. Dimana kalau sapi itu Bapak Ibu bisa kaki yang nendang itu kaki depan apa kaki belakang? Kaki depan bisa nendang nggak? Bisa? Aman. Kalau kaki depan insya Allah dia agak aman Pak, nggak ada ceritanya sapi njuk nendang. Gitu. Ayo gede, nggak ada. Yang ada apa? Sapi itu taekwondo, nyepak pakai kaki belakang. Maka kalau hewan ini ada namanya kick zone, daerah tendangan. Maka bagi yang kan di sini dibagi ya, ada yang tugas nyembelih, ada yang tugas handling kepala, ada yang tugas perebah, ada. Sudah pembagian? Nah, maka yang bertugas handling kepala dan tugas perebah, yang merebahkan sapi, bukan banting sapi ya, merebahkan sapi. Di sini pakai teknik apa Pak? Talinya? Pakai teknik tali atau pakai restrainer? Tali ya, pakai teknik tali. Maka lihat Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Meskipun wes kulino kudu hati-hati, harus paham dengan K3, keselamatan kesehatan kerja. Karena meskipun wes kulino, hati-hati, namanya leno iso wae kedaden. Contohnya ini, dia berada di kick zone. Lihat, ini ke telinganya. Saya nggak mau ngulang, nggak isin kemping window. Waduh, ya sakitnya ya loro ya Pak Tur, isinnya sih loro Pak ya. Nah ini apa? Hati-hati, karena hewan itu punya kebiasaan. Maka hindarilah namanya kick zone, area tendangan sapi. Maka harus hati-hati Bapak. Kalau kami lihatkan lagi di sini video yang kedua. Nah, tahu lu. Nah, ini sapinya ya, tak lanjut. Bisa lihat Pak, ini buntutnya dia sudah, ini Pak, telinganya dia nginceng. Sapi itu matanya, aduh, ngapunten ya Pak, maaf yang pindu. Mata sapi itu di mana Bapak Ibu? Samping. Kalau kita matanya di depan. Kalau mata kita yang di depan, coba tangannya ke depan. Coba tangannya ke depan, praktek. Ke depan. Masih kelihatan tangannya? Coba sekarang geser ke kanan. Masih kelihatan? Tarik ke belakang. Ya ora jeblak ngene katanya. Kalau sudah di agak belakang kelihatan buatan? Ya. Nah, nggak kelihatan itu namanya blank spot. Blank spot itu area yang tidak
lihat. Ya, area yang terlihat oleh sapi itu bagian samping sini sampai belakang ini. Ini daerah yang bisa dilihat sapi. Apalagi kalau kepalanya nggak dihandling, didiamkan saja, sehingga apa? Sapi masih bisa nengok, telinganya sapi itu sebagai koordinat dia itu mau ngarah kemana. Wes ngene nih, ada yang nginceng. Berada di wilayah kakinya, pinter, limpe, dia syukur. Apa? Tak, maka hati-hati, dan itu bisa terjadi kepada siapapun, baik yang belum pernah maupun yang sudah kulino handling sapi. Maka dari itu tekniknya adalah harus ada orang yang di sini, Bapak. Kalau ada yang punya penutup mata sapi, bagus. Kalau enggak punya sapi ini ada orang di sini, pegang di kepala sapinya, ini ada tali keluhnya, itu dipegang, set, tangannya ditempelkan sini, tempelkan ke pipi sapi sebelah kiri. Tek, gitu. Udah, angkat sedikit tapi jangan ditarik. Untuk apa? Biar sapi ngerasa kita ini lebih kuasa daripada dia. Tapi kalau dia ngelawan agak dilepas dikit, terus ditarik dikit lagi. Jangan malah tarik-tarian. Kalau tarik-tarian malah sapi ini berontak. Harus falyukhrih zabihatah. Kita nyenangkan. Angkat itu cuma untuk menunjukkan loh, aku ki handling kowe loh, pi. Rasa macam-macam kowe. Tapi dengan kasih sayang gitu, biar tetap sapinya ngadep ke depan sambil badan kita nempel di bagian leher sapi sini, itu agar sapi fokus melihat ke depan, dilus-lus pundaknya, jangan ditabuk atau disiram tengkuknya di sini biar sapinya merasa rileks. Nah, disitulah kemudian tim ini nanti baru handling talinya, sehingga sapi nggak fokus orang-orang yang di sampingnya untuk meletakkan tali. Jangan sampai itu terjadi. Wes kulino aku mas, yo sakarepmu. Apa mana wes ngadepi wong sing wes kulino, ya sudah. Maka dari itu lakukan dengan tenang, percaya diri, batasi petugas, jangan terlalu banyak, berlaku tenang dengan lembut, kenali berlaku tenang. Jangan takut, jangan ragu, jangan kasar, jangan berisik, terlalu banyak bergerak dan menanggung kita. Lanjut. Maka dari itu ada cara handling biar sapinya tidak terlalu beringas, yaitu puasakan selama 12 jam. Ketika sapi itu datang jam 6 pagi dan penyembelihan itu di jam 7 pagi atau jam setengah 8 pagi, maka maksimal pemberian makan di jam setengah 8 malam. Setelah itu pakan ditarik, kemudian hanya diberi minum. Mas lah mesake mas, akhirnya ada yang kemudian dikasih makane malah sing iso hijau-hijau seger bardi akhirnya pagi nih malah kembung gleprok sapi nih. Karena pakan yang dia masih segar, kalau langsung diberikan itu unsur nitrogennya masih banyak, sehingga ketika proses pencernaan itu nitrogennya itu mengeluarkan gas, sehingga bisa dorong diafragma, dorong dada, akhirnya nggak iso nafas, nggak kuat, depok. Yang repot mesake panitia bingung iki piye, dan sing dagdikduk adalah sohibul kurban. Maka dari itu, daripada resiko sapi ini kembung, kalau mau ngasih pakan 12 sebelumnya, hijauannya dilayukan terlebih dahulu baru diberi makan. Dan setelah 12 jam sebelum itu dibersihkan, hanya diberi minum. Agar agar hewan tidak dehidrasi, tetapi kemudian nanti kan namanya rumenansia itu makan itu 2 kali Pak. Habis makan dilok, ditokte meneh, dilek meneh. Itu namanya ruminansia.
Maka kalau sudah dikasih makan, nggak nyemi gitu, kalau makannya masih banyak, takutnya perut itu masih penuh di perut yang bagian pertama, nanti disembelih malah waktu hulkumnya itu malah keluar hijau, kayak gitu. Lanjut saja. Nah, buat panitia kalau bisa untuk menghindari sapi itu nanti dengklang, dibuat namanya tatakan di sini. Agar apa? Sapi itu bisa turun dengan baik. Yang kita takutkan nanti kalau sapi dermen loncat, sapinya loncat atau turun gedebuk gitu, turun ke bawah, sapi itu kaki depan ketika sapi turun itu kakinya merasakan menahan beban 4 kali lipat beban tubuhnya. 300 kilo sapi ketika turun kakinya itu nahan berarti hampir berapa Pak? 1,2 ton berat badannya. Nah kalau dia lompat resiko kakinya bisa Pak patah dingklang, nek cetot-cetot dingklang, kira-kira nanti yang bahas Ustadz yang bahas fikih saja ya, saya nggak mau ngambil di wilayah fikih. Nah, nanti takutnya itu tadi. Padahal ini hewan kurban, bukan hewan sedekah. Kalau hewan sedekah, kondisinya apa wae aman. Tapi kalau hewan kurban, ada syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Nah, maka dari itu panitia punya kewajiban amal soleh ini menyediakan tempat turun ternak agar apa? Ketika turun dari pickup, ketika turun dari apa namanya truk, sapi bisa turun dengan baik. Alhamdulillah nggak ada yang dengklang ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya ini tambahan aja. Kandang sementara ya. Nah standar APD bagi seorang apa namanya tim nyembelih. Ada sepatu boot ini, dan kalau bisa sepatu bootnya ini yang ada besinya. Untuk apa? Meminimalisir resiko. Mas aku biasa wong jalan wae aman kok sakarepmu. Pakai ini harapannya biar tidak terpleset karena darah dan pasir. Jangan, kalau ada darah jangan ditutup pasir, marah-marah gampang kepleset, bisa disiram atau ditutup tanah kayak gitu. Kalau di sini di atas tanah atau di plesteran ya? Oh tanah nanti jangan, nggak usah ditutup pasir atau dikeruk masuk ke dalam apa namanya lubang biar tidak meleseti. Tapi kalau dengan adanya boot ini aman, tidak gampang kepleset dan meminimalisir resiko dipidak sapi. Kalau kepidak sapi pakai ini, tek isih sempet bales midak. Mergo rapopo ono ke sini, tapi nek ra ono wesine gur sendalan cepet kepidak. Ayo ini. Mana nggak iso nggak situ handling sapi. Sepatu boot, kemudian sarung tangan. Sarung tangannya adalah sarung tangan yang anti sayat. Untuk apa? Untuk menghindari resiko tangan terkena pisau. Sayap sebelum kena ikut juleha sudah dijahit 6. Kena peso. Mas aku biasa ya, orang ngono ora apa-apa, sakarepmu. Peso sembelih pastikan tajam. Punya peso tajam untuk menyembelih biar membelahnya bisa cepat. Ini bisa untuk kambing. Ada kertas tidak terpakai, ya nanti kan. Pastikan pesonya tajam, kemudian punya peso cadangan.
Pisau cadangan di mana bisa ditaruh di namanya, oh jazakallah khair Ustaz. Bisa ditaruh di namanya sekabak. Ini untuk apa? Agar ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya pesone pitil, pesone tiba ning lubang sembelihan, itu rasa bingung dadak jipuk. Tolong jipuke apa pesone kene ning dhuwur kulkas. Ning kuwi lho ning cerak apa jenenge cerak kunci mobilnya lho. Elah malah umum. Ya, di sini untuk naruh pisau cadangan, bukan untuk gaya-gaya, untuk biar prosesi penyembelihan kalau ada hal yang tidak kita inginkan bisa langsung segera terselesaikan dengan baik. Ojo nanti malah bingung nih, iki piye dek, malah nyanyi. Punya honing atau sharpening yang fungsinya untuk mengasah pisau di hari H, sehingga nggak usah ngukal. Kalau di hari H isih ngukal kesuwen. Ya apa ngukal itu di H-1. Biar apa? Memastikan benar-benar tajam. Tetapi di hari H jangan pakai ungkal, kelamaan pakai sharpening atau honing. Sudah punya? Sudah. Tinggal praktek nanti. Nanti tim penyembelih saya berikan privilege untuk belajar pakai honing. Ya, walaupun sudah bisa, alhamdulillah. Berarti harus mengkader. Kemudian lanjut. Dan tali, ya talinya ini untuk handling sapi. Lanjut. Ini peralatannya. Jenisnya beda-beda Bapak Ibu. Untuk pisau itu ora kabeh-kabeh nggo ngetoki beleh nggo kuwi, ngetok daging nggo kuwi, ngelet nggo kuwi, balung nggo kuwi. Misalnya besoknya Ustaz Nuri toh gumbeleh malah dijipuk ibu-ibu nggo ngetoki daging sakit. Masing-masing pisau ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Pisau sembelih ya untuk nyembelih, dia bentuknya tipis, tajam untuk menyayat kulit dan daging biar cepat. Kulit kelet, pisau kelet atau skinning itu bentuknya melengkung agar apa? Ketika proses pengulitan itu tidak gampang bolongi kulit. Dan ada pisau boning untuk memisahkan daging dari tulang, ada pisaunya sendiri. Ini untuk Masjid Al-Muhtadin pisaunya satu pisau untuk semua atau masing-masing fungsi sudah ada pisaunya? Belum ada, beli ya. Pakai uang takmir kan sugih. Ya toh, pakai uang takmir bukan uang ininya. Ya, pakai kas masjid, aman. Dan ini cari aja yang stainless biar perawatannya gampang. Golek yang di Mas, bebas belanja di mana. Saya nggak jualan soalnya. Mau pesan ke tempat saya juga boleh. Saya nggak jualan. Lanjut ya, ini peralatannya ini ada sharpening, ada honing. Honing itu yang lurus, sharpening yang kasar. Fungsinya beda, honing itu untuk meluruskan bilah, sharpening untuk mengkikis bilah yang jiping. Lanjut, peralatannya ini. Nah, ini buktinya kalau peralatan tidak disiapkan. Ya. Neng nong neng nong neng nong dung, neng nong neng nong neng nong dung,
neng matulanan biola. Wis sapene nganti gregenge lho. Wis itu ora, Bro. Pertama Pak, ini bahaya Pak. Meskipun wis kulino jiwit, kita tahu ya posisi sapi itu lemahnya di sini. Ini dijiwit sapi kaki anteng. Tapi kalau kayak gini nggak aman. Kalau lamanya nyembelih ini namanya tenaga manusia itu ada batasnya. Lah kalau ini kesuwen nanti kalau udah lemah tangannya bisa lepas, sapinya bisa. Aku wis kulino ya Mas, sakarepmu. Pastikan pesonya sudah ditajamkan. Ini pertama, sapinya posisinya enggak dangak, pesonya enggak tajam, handlingnya tidak standar, membahayakan. Atau yang kayak gini, yang kedua, sudah posisinya mantap, bagus, cuman apa? 1, 2, 3 tel tugel. Lah kalau kayak gini kan orang bingung nih, langsung bisa pakai peso cadangan. Atau yang kayak gini, peralatannya nggak proper, nganggo pesone bojone singgum ngirisi brambang lembeleh alah walik mbak rek lo astagfirullahaladzim. Pak Bu, kulit tersayat tipis itu rasane perih. Saya aja berdawala lorone ya perih. Meskipun yang ngadepan anak yang ini, yang batin ya perih. Ya Allah. Ini siangnya jatuh, sorenya nyahadatke. Lah kalau kayak gini Pak, kayak gini, aduh. Kira-kira tersiksa nggak Pak ya saya? Udah nggak usah dilihat ya Pak ya. Saya gemes. Ini ya. Sekali lagi, Rasulullah mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Fa idza qatautum fa ahsinu kitlah. Maka ketika kamu membunuh dalam perang, hendaklah kalian berbuat ihsan dalam membunuh. Dan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Dan ketika kalian menyembelih, maka hendaklah berbuat ihsan dalam menyembelih. Wal yuhida ahadukum, dan jika dari kalian itu mau menyembelih, syafratahu, maka tajamkan pesonya. Agar apa? Fal yukhrih dzabihatahu, akan meringankan beban membahagiakan hewan sembelih hanya. Maka syariat Islam sekali lagi, teknik menyembelih itu untuk kita berbuat baik dalam melaksanakan melaksanakan penyembelihan. Lanjut. Ini pembagian tugas. Tim pelet sendiri ada, tim timbang ada, tim pisah tulang ada, tim potong daging ada, tim sembelih ada. Terdiri dari satu penyembelih, ada penyembelih, handler, ya, perebah, sama pengikat kaki. Sudah dibagi tugasnya? Sudah tahu tugasnya masing-masing? Ini setiap tugas ada orangnya. Setiap tugas ada orangnya. Bukan satu orang ngerjakan semua tugas. Ya. Bapak Ibu, setiap tugas ada orangnya. Bukan satu orang bertugas semua. Bisa dipahami? Karena tugas manajemen adalah bisa berkoordinasi dengan tim. Itu adalah komunikasi efektif. Maka dibagi dua tempat kalau lokasi tempatnya, ada zona merah, ada zona hijau. Zona merah itu apa? Tempat transit, penyembelihan, pengulitan. Ini nggak boleh dicampur sama wilayah hijau. Maka tim yang ada di sini, tim penyembelih, tim gowo sapi di tempat penyembelih, tempat pengulitan, jangan pindah ke sini sebelum bersih. Agar apa? Ketika
dagingnya diproses untuk dibagikan kepada kaum muslimin tidak terkontaminasi. Ini perkiraan daging untuk ngira-ngira. Kurang lebih 35% dari berat hidup. Fungsinya untuk apa ini, Mas? Ini untuk perkiraan. Sehingga nanti waktu pembagian daging bisa cepat. Ini yang dilakukan oleh Masjid Joko Karyan. Orang ditimbang siji-siji. Sapi, banyak 50 sapi. Kapan rampungnya? Tapi yang kalau di di Joko Karyan, berat daging ini kemudian ditaksir, kemudian dikurangi sedikit agar apa? Tidak melebihi jatahnya sahibul kurban. Kalau di bawah sepertiga boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Jatahnya sahibul kurban itu di bawah sepertiga boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi kalau melebihi sepertiga boleh enggak? Enggak. Maka wong kita kurban itu golek pahala napa golek daging? Ayo, kurban niku golek pahala napa golek daging, Soibul? Pahala. Maka karena kita nyarinya pahala, semakin banyak daging yang bisa kita bagikan untuk orang lain, semakin banyak pahala kita. Maka dengan proses taksir kayak gini, sehingga apa? Panitia bisa langsung menentukan iki ada dibagi pirang kilo. Bisa ditaksir. Sehingga apa? Proses packagingnya itu bisa cepat. Sehingga harapannya sebelum zuhur sudah selesai. Apalagi besok tanggal 27 pas hari apa itu? Hah? 27 itu oh 27 hari apa ya? Oh aman. Nek sing ngerjakake nanti tanggal dari Jumat, nah itu yang bahaya ya. Ya nggak bahaya deh, maksudnya mepet waktunya. Lanjut. Hari apa ya kok? Kelingannya hari Jumat. Oh salah saya berarti. Tahun kemarin ya Pak ya? Oh tahun kemarin. Wah masih belum move on dari tahun lalu berarti aku. Lanjut. Pelaksanaan kurban. Nih, perhatikan. Anak-anak tidak berada di zona merah. Di mana? Di area tempat sapi dan domba itu diparkir. Agar apa? Agar hewannya tidak stres, mergo diutik-utik, dibandemi. Duk. Dalam gitu ya. Nah, kita masuk apa? Dalam apa? Duk. Besok waktu pelaksanaan kurban, kalau mau lihat hewan kurban dari jauh, rasa ganggu kurbane kok oncali tuh rasa golek empreng nyogok-nyogoki hewan ternak. Ya? Jangan ya Dek ya. Ngerti? Biar hewannya tidak stres. Bagus, itu amal soleh kalian. Kalau mau lihat dari jauh, bagus. Ya, MC tidak perlu memberikan instruksi lewat pengeras suara ketika hewannya sedang dituntun ke lokasi penyembelihan. Agar apa? Agar hewannya tidak merasa terganggu. Mau takbir, silakan takbir, tapi nggak usah pakai mic ketika sedang handling sapi. Setelah sapinya sudah terhandling, mau pakai mic monggo. Ini videonya potensi bahaya. Pak, ini nekuknya nggak ke depan ke belakang loh Pak, ini nekuknya ke samping, kakinya patah. Karena tertendang sapi. Atau yang ini, pesonya udah tajam Pak, tapi posisi kakinya, waduh,
Ini apa Pak? Cara nyembelihnya itu bukan gini Pak, bukan didorong gini, tapi Pak, ini untung ketendangnya ke sana Pak. Kalau ketendangnya di sana nanti di hari ketiga, hari kebangkitan. Ya, kayak sebelah. Atau yang kayak gini, resiko yang terjadi ketika tidak dipegangi. Ini bocor loh Pak, kena Pak. Atau yang ini Pak, ini juga enggak apa namanya, diikat dengan baik handlingnya. Yang terjadi apa? Bisa saja terjadi kayak gini Pak. Tuh. Lah kalau orangnya terlempar masih mending Pak. Lah kalau pesonya yang kelempar, korbannya double. Iki kurban sing mburi korban. Ini proses yang yahaba. Apa Bapak Ibu? Apa itu? Bahaya. Maka harus memperhatikan ketiga, ya, keselamatan, kesehatan kerja. Wes kulino aku Mas sakarepmu. Ya, potensi bahaya ini bahaya, bisa ketendang sapi, bisa tersayat pisau, terhentam kepala, ya, tertimpa hook, ini bahaya. Maka perlu pakai APD. Bukan untuk gaya, tapi ini untuk mengoptimalkan pelayanan kita terhadap para sohibul kurban, sehingga pelaksanaan yora kudu nganggo helm yora apa-apa saja nih. Ranggu masuk ini enggak apa-apa. Kalau ini yang untuk di RPH Pak, ini cuman kalau yang waktu nyembelih yang apa namanya di sini Juleha janda, apa juru sembelih halal jagal Idul Adha, ya, yang kerjanya tahunan, ya minimal inilah standar itu, sepatu, sarung tangan, peso skarbat, peso cadangan. Biar apa? Pelaksanaannya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Ini Pak, contohnya apa? Ini APD-nya apa Pak? Ini APD-nya Pak? Sarung. Nggak pakai sarung tangan. Aduh. Nah, posisinya Pak, ini bahaya Pak. Tangan itu bisa resiko terluka. Darah itu licin. Bisa kayak gini. Lo kalau posisi kayak gini, apalagi malah pakai sarung, takutnya nanti ada tambahan daging. Ini bahaya. Tapi beliau ini alhamdulillah sudah ya bisa. Boleh nggak Pak nyembelih pakai sarung? Pak? Pak? Nggak ada jawaban ini Ibu. Boleh nggak nyembelih pakai sarung? Hah? Oh pinter. Jangan nyembelih pakai sarung. Nyembelih itu pakai peso. Nek nggo sarung kuwi jenenge nyekek. Tapi jika kita menjadi tim penyembelih, ihsannya pakai celana agar mobilitasnya aman, lebih bebas, nggak keselimpet-selimpet. Boleh nggak pakai sarung? Boleh. Dinggo pas jogo sapine was wengi. Boleh pas sholat id waktu pagi. Boleh ketika untuk bagi-bagi daging, monggo kalau pakai sarung. Tapi nyembelih sebisa mungkin ya pakai yang cocok lah ya. Seperti itu. Lanjut, apa ini ya? Oh, ini sudah tadi. Ingat, ini sering-sering ditetapkan ya. Ya, Inallah katabal ihsan dan seterusnya. Memang ini yang kalau untuk sohibul kurban mungkin fikihnya kemarin ya. Dan kalau ini khusus untuk teman-teman, rekan-rekan yang diamanai sebagai tim penyembelih dan kepanitiaan kurban, agar pelaksanaannya itu baik, ihsan, seperti itu.
Wah ini, nah posisinya kayak ini loh Pak, kepala regang, besok pastikan tajam, ada yang handling kepala, ada yang megangi apa namanya, lambir. Cuman ini yang masih kurang, sapinya kakinya masih belum kencang, ini masih ada resiko. Yang nyembelih Pak belum pakai sarung tangan. Intinya ini nek wis kulino sakarepmu. Maka kemudian tim menyembelih jangan lupa, jangan grogi, mantap menyembelih jangan lupa menyebut nama Allah. Cukup bismillah atau bismillahi Allahu akbar. Tidak perlu sampai ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Wah, kesuwen ampun. Cukup nyembelih baik bismillah atau bismillahi Allahu akbar. Tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Lanjut. Nah, ini yang hulu, yang lebihan. Satu sapi sing handling sak kampung. Sudah diikat kayak empring ditindih apa iki? Ditindih kayu, diembleki wong sapi. Yang di sini malah teletabis. Ini sapinya tersiksa sebelum tersembelih. Ini terjadi di Gunung Kidul dan ini bajunya sama-sama Juleha. Tapi setelah ikut pelatihan, akhirnya sudah nggak kayak gini. Cukup kalau ngiketnya benar tanpa diseloroknya kayak gini, wes aman. Gimana ngiketnya? Insya Allah sudah ada yang bisa, tapi nanti tetap kita praktek. Aduh, dincet-incet gitu ya. Pun. Walaupun nyembelihnya cepat ini Pak Bu. 1, 2, 3. Bismillah. Ser. Ya. Udah, cukup cepat. Perhatikan tempatnya, jangan waton tempat. Sepenting ono. Iya, nggak ada tempat, tapi cari tempat yang meminimal resiko. Kalau kayak gini, sapinya bisa mati dalam kondisi tenggelam. Lah kayak gini Pak, nek misalnya jenengan sebagai soi boleh nangis enggak? Nangis. Tapi insya Allah Al-Muhtadin aman. Lokasi sudah disiapkan. Kalau ini juga sama. Nyembelih kok di brongkalan kayak gini. Ini posisinya nggak aman Bapak Ibu. Bisa terjadi sesuatu. Jangan diulangi isin. Peng pindo ndak isin. Ya jelas. Imam, pemimpin, koordinator penyembelihan adalah julehanya, juru sembelih halalnya. 1 komando, rasa kakean komen. Mengerti? Percayakan amanah ini kepada tim penyembelih. Imamnya tim penyembelih, manut, kudu gimana atau yang dituakan itu jadi imamnya. Tim penyembelih terutama jadi imamnya. Agar apa? Yang sudah dilatih ini tahu posisinya, Mas, ini tolong kepalanya agak diregangkan. Setiap orang bertanya, ini gimana? Sudah pas belum kepalanya Pak? Sudah, bagus. Ini timnya gelambir, ada yang narik. Ya, siap. Sudah siap? Siap. Oke, bismillah ya Allah. Cepat. Tapi, waduh turun, geser. Wabeh komentar. Sing ini manut Rono, manutnya Bapak ya Rono. Oh, Rono, manut ini. Rampung. Sapine mung ngene iki, lho remu ngapan. Ya, tetap 1 komando. Ini adalah komunikasi efektif. Nggih? Bapak Ibu, tukang nyembelih itu orang penting. Tapi yang megang kepala itu juga orang penting. Yang megang gelambir itu orang penting. Yang ngikat itu juga orang penting.
Semua punya andilnya masing-masing. Orang penting semua. Maka tapi tetap dalam satu komando. Cukup. Ini jangan terlalu banyak. Satu sapi kok kakean uang. Atau yang ini, satu kambing 5 orang. 3 itu insya Allah udah cukup, Pak. Wes 5 siji malah jungkel ya isin, Pak. Wes apa-apa. Ini untuk hiburan aja, Pak, hiburan. Nah, ini contoh yang yang ihsan atau kurang ihsan, Pak. Yang pertama, teknik penjatuhannya dibanting. Bisa nggak? Bisa, monggo, nggak apa-apa. Tetapi kalau kayak gini kurang ihsan. Yang kedua, nanti daging yang ada di samping sapi yang jatuh, daging sapi yang itu memar itu apa? Darahnya beku di situ, sehingga apa? Hasilnya gampang busuk, walaupun ya orang langsung busuk, Pak, tapi kualitasnya jadi menurun. Nah, kita panitia ini sebisa mungkin bagaimana melakukan perubahan dengan baik. Lanjut lagi, kemudian atau ini dumewes kulino. Ya, ini lagi ngomong kulino ya, kandanannya sangel. Yo, kandanannya sangel. Yes, kulino. Ini sapi yang disembelih itu parkir di sini, Pak, dan nggak ditutup mata. Gampang banget aku kulino iki tapi kayak carane mbeleh gampang banget delok ya. Iki pertama, ndase tak gocaki ngene iki, terus tak piting, bare yo tak godhoke iki lho, kuat aku, Bro. Piye, Bro? Kuat aku to, Bro. Heeh. Ndase tak gocaki ngene iki to, terus gampang carane sikile tak ngene iki. Nah, ndase ngene tak trot, ngono rampung. Kuat to, Bro. Bare terus berikutnya kayak gini, beleh lagi, satu lagi, gampang, Bro, nek beleh ini iki. Ini apa mandeloke bokong. Nah, itu. Nah, tapi yang di sini belakang sapinya masih ada yang lain. Nah. Ya, ini bisa, Pak, untuk menjatuhkan, tapi tidak ihsan. Innallaha katabal ihsan. Allah menetapkan ihsan. Atau ya teknik handlingnya kayak gini. Ini lokasinya, Pak, ini lihat buntutnya, Pak. Dia sudah, ini kepalanya itu udah miring-miring. Ini sudah siap ngincer. Pertama, Pak, ini ini sudah ngapa-ngapa, dia udah ngasih tahu loh, Pak. Ini bahaya loh, Pak. Bahaya. Ini ada yang handling kepala nggak, Pak? Nggak ada yang handling kepala. Bahkan ini talinya taruh di atas. Kayak gini. Kalau kayak gini bahaya, kepala sapi punya kekuatan. Nih telinganya di sini nih. Udah nginceng dia nih. Nih, dia menang-menang limpe deh. Sapi, dia menang-menang. Telinganya, Pak. Wes rono delok ngincengnya. Aman kayak ler. Ingat, sapi dia diam-diam menghanyutkan. Maka wong meneng ki malah bahaya, Pak. Apa Ibu meneng wae? Ora apa-apa. Woi, sing mending jawab ngono kuwi. Apa Ibu meneng? Hati-hati, Pak. Ngerti-ngerti peso. Ora ini film-film nek kuwi. Nah, tapi yang kedua ini, Pak, ini kalau kepalanya nggak di handling kayak gini, apa ketarik, Pak? Kalau kayak gini ini, Pak, pas posisi ketarik, karena di atas ini, Pak, lidahnya keluar gini menunjukkan apa, Pak? Dia tercekek. Handling, ini loh, Pak, nih kecekek kayak gini. Karena posisinya kurang tepat. Kalau kecekek efeknya jadi kayak gini, Pak. Bayangke. Wis foto mati isih diwacake. Gini, Pak, ketika sapi, hewan ternak itu kemudian mati sebelum disembelih,
Apa? Pertama, dia sudah jadi bangkai, dan meskipun disembelih, apa yang terjadi? Iya, haram, Bu. Dan apa? Fungsi menyembelih itu apa, Pak? Mengeluarkan darah. Maka orang luar negeri itu suka produk halal karena apa? Darahnya itu keluar secara sempurna. Dibiarkan matinya itu jantung memompa sampai akhir sehingga kualitas dagingnya itu jauh lebih berkualitas. Darahnya bisa tiris. Tapi kalau sudah mati dibaca kayak gini, apa posisinya Bapak Ibu dengan posisi kayak gini? Keluar darahnya enggak? Ini dah busuk semua Pak, ini dah kalau dikonsumsi udah enggak baik Pak ini. Udzubillah min dzalik, padahal niatnya untuk korban. Astagfirullah. Maka penting ya. Semua itu ada tekniknya. Orang mau ngadake okol, iya nek wes memang jak senggel wani. Jak gelut wani. Jak perang wani. Tur yo nek ngurusi sapi yo ora njuk dijak senggel ngene iki. Ini bukan pakai akal tapi pakai okol. Jadi susah, tapi kalau pakai akal, pakai teknik, insya Allah cepat. Ini teknik burle. Bapak-bapak biasanya dipakai teknik burle apa? Rope squeeze. Rope squeeze itu yang samping aja. Kalau burle itu yang talinya 2. Pakai yang mana Pak biasanya sini Pak? Katanya pakai tali. Yang 2. Nah, kalau pakai yang 2, saran saya jangan gunakan untuk sapi limosin. Karena kalau limosin atau sapi metal pakai sistem tarik burle ini, nanti sapinya jatuhnya malah nggak ke samping, malah deprok. Karena kakinya kecil, tarik gini malah dia deprok. Kalau sapi metal mendingan nanti pakai sistem rope squeeze atau surti dari samping gini. Cara ngikatnya kita praktek. Bapak Ibu, tugas ngikat ada yang ini, yo praktek ya. Ya, nun sewu, saya cuman mengingatkan saja nggih Bapak Ibu nggih. Tugas saya cuman mengingatkan. Yang sudah bisa alhamdulillah. Ada simpul-simpul. Ketika untuk megang tali untuk kepala, buatlah simpul. Kalau sudah ada karabiner enak, tinggal dimasukkan. Cepat, tapi harus diikat. Ini untuk kaki bisa. Tapi kalau untuk kepala itu ikatannya bukan ikatan mati, tapi bukan ikatan hidup, tapi ikatan mati. Tali Pak, tali pati. Agar apa? Agar sapinya tidak tercekek. Maka kalau kayak gini, ditarik kayak apapun, wah ini salah tadi. Wes Pak. Maaf, ditali pating. Nah, kalau udah tali pating kayak gini, sapi mau gimana pun dia tidak akan menyekek leher. Biar nggak kayak tadi itu loh Bu, nggak sapinya. Nah, untuk kepala nanti model rope squeeze, talinya untuk kepala di model mati. Ada yang di sini sukarelawan? Siapa yang di sini mau sukarelawan dapat pahala amal jariah sebagai contoh? Ayo, ada enggak ya? Ketua takmir boleh, ketua panitia boleh. Ada enggak di sini yang mau dapat amal jariah? Enggak ada? Enggak ada yang berani nih?
Muhtadin. Halo Muhtadin. Iya. Kenalan dulu Pak. Namanya sinten Pak? Panto. Pak Panto. Niki mawon Pak, niki mawon Pak. Aman. Non sewu. Ya orang ngono. Ini beliau dapat pahala amal jariah. Yang suruh duduk siapa Pak? Bercandaan non sewu Pak. Pak, ini nanti posisinya non sewu Pak nggih. Non sewu Pak. Ini posisinya gini Pak. Nah, sapi biar saya Pak. Enaknya ke tengah Pak. Kita ke tengah ya Pak. Loh. Oh. Sebentar. Bu, suara saya dengar gak Bu? Dengar? Jauh. Oh iya jauh. Oke. Sini aja Pak. Agak ke depan. Ya. Nah ini Bapak berdirinya gini aja Pak. Nah biar ya. Biasanya bapak-bapak ngerebahkannya ke kanan atau ke kiri Pak? Ayo. Tenang, ini saya nggak nyala-nyalain loh Pak ini Pak. Biasanya ngerebahke jatuhnya ke kanan apa ke kiri? Ya. Sebenarnya mau kanan mau kiri nggak apa. Biasanya gimana Pak? Kanan apa kiri? Kok malah bingung iki? Ayo tim mana panitianya? Kiri Pak. Hah? Kiri. Timnya mana ini? Mana tim perbah? Ayo. Kok do tawadu kabeh iki ra ketok iki. Ayo. Ya sudah, kanan kiri nggak apa-apa Pak. Sekali lagi, kanan kiri nggak apa-apa. Cuman ini kalau tadi kulinone ke kiri, biasanya untuk mempermudah memang di sebelah kiri dan biar jantungnya juga tidak tertekan. Nah, non saya Pak. Non saya Pak nggih. Untuk kepala, nah bapak-bapak non sewu, nanti lanjut Pak. Ada tim handling kepala. Tim handling kepala itu non sewu, di hidung kepala itu ada namanya tali keluh. Maka non sewu di sini di pipi ini pegang gini keluhnya. Cara megangnya gini, terus tempelkan dengan pipinya sapi, tarik dikit, nunjukkan kita punya kuasa. Tapi jangan diangkat, cukup ditarik, nunjukkan kita punya kuasa. Dah, dia anteng, terus tempel kayak gini. Ini tim handling kepala. Dah, diam aja. Tugasnya cuman ngelus-ngelus, ndongake, moga-moga tenang, dilus-lus mundaknya, disirami air. Wes ini tugas handling kepala. Kemudian yang kedua tim yang jadi tim perebah, maka dia masang kita tali untuk tali leher karena nanti merebahnya ke kiri Pak. Nuwun sewu, geser. Wah. Sapinya tersertifikasi. Non sewu Pak, maka gunakan simpul tali pati agar sapinya tidak tercekek. Non sewu Pak nggih, izin. Kemudian ada timnya, kalau bisa 2 orang. Berapa Pak? 1 orang bisa, tapi kalau ada 2 kenapa tidak? Dari sini taruh samping, kemudian hati-hati di bagian belakang. Ini caranya dimasukkan, ada orang yang di sini diberikan. Kalau taruh di atasnya. Pak, siapa 1 relawan di sini yang jadi tim saya? Wah, matur nuwun Pak. Pak sinten Pak? Pak Budi, matur nuwun Pak Budi. Nun sewu, ini tim handling Pak, nun sewu ditangkap Pak. Iya, terus taruh di atas. Nah, talinya itu dalam posisi di ini ya, ukel gini. Biar apa? Agar mudah untuk memasukkan. Nah, ya, sudah masuk. Ini dipepetkan kaki depan.
Pepetkan kaki depan. Setelah itu hati-hati daerah sini, terus diberikan Pak di diaruh belakang sini aja Pak, sini aja Pak. Nah depan, naruhnya di depan gini aja Pak. Kemudian taruh, kemudian diberikan. Baru nanti hati-hati. Kemudian apa Pak? Ini baru dipaske, baru dipaske Pak. Posisi dipaske sana. Nah sudah pas. Kemudian bisa posisinya gini Pak. Nah, bukirung. Ini Pak. Manut. Manut. Ini simpulnya nggak kelihatan Pak. Sebentar, taruh bawah Pak. Oke. Nah ini. Nah, ini simpulnya. Nah, udah kelihatan simpulnya. Kayak gini, ini simpul depan, pepetkan kaki depan, kaki belakang. Ini bisa kayak gini Pak, atau dari bawah dilempar ke sana. Hati-hati, jangan di posisi lokasi. Nah, ini bisa di bawah ini tarik atau non sewu. Itu di samping gini. Kemudian setelah itu sudah tali ini sudah posisi, kepala kemudian ditarik ke bawah sehingga sapine dungkluk. Sudah pasang itu nanti nggak usah dungkluk, nggak apa-apa. Nggak usah posisinya dungkluk. Kepala kaki di kepala diikat posisi dungkluk. Kan sudah siap. Kemudian kaki depan, kaki depan kiri, kaki belakang kiri diikat. Cara ngikatnya pakai simpul hidup. Cara ngikat simpul hidup, sampul sakit ya Pak? Wah, berdiri dulu boleh Pak. Ya orang ngono juga. Wes gue pempes ya bos. Nanti ya tahu simpul hidup ya Pak? Bisa diikatkan, posisinya diikatkan dekat kayak gini, baru diikat simpul hidup. Cara nanti ikat simpul hidup cukup kayak gini, kemudian ditarik, set, dipaskan pergelangan kaki. Nah, ini kalau modelnya diikat kayak gitu. Bagian belakang sapi juga bisa caranya kayak gini, agak jauh dilempar ya, diambil ya kan, sapinya dari jauh, ikut posisi masih di atas, kemudian diikat tali hidup, tinggal ditarik, set, paske. Kaki depan ikat di depan, kaki kiri belakang ikat di belakang. Ini tugasnya dipegang gini nggak apa-apa, atau dipatok. Nah, tugasnya yang nyembelih ini sudah siap, baru ditarik pelan-pelan. Seret, nanti sapi akan ambruk ke kiri dengan lembut. Gelepak, santai. Iya. Nah, sekarang kita makasih Pak atas ininya, jazakallah khair. Bisa copot Pak, ya. Iya, dapat peso dari takmir. Iya. Kali yang kedua berhenti berakanya. Apa? Tari yang kedua, apa? Kali yang ketiga. Oh, belum. Saran saya mendingan pakai yang teknik ini aja. Ini mau yang metal maupun yang sapi limosin, mendingan pakai itu aja Pak, jauh lebih simpel, insya Allah lebih mudah. Atau kepala sudah di kaki depan diikat,
kaki belakang satu diikat, ditahan, kepala didungkluk kemudian di bagian apa namanya Pak, punggung cukup ditali bagian punggung. Nanti punggung dari jauh ada Pak, siapa ya di sini Pak ya, nanti praktek lagi Pak. Ini teknik. Kursi ya, pakai kursi Pak. Sudah bisa teknik tali hidup ya Pak ya? Coba Pak praktek tali hidup dulu Pak. Praktek tali hidup. Iya. Sip. Nah, ini teknik hidup. Betul, Pak. Sip. Ini untuk teknik apa? Ikatan hidup. Terus nanti kalau yang kedua tadi sapinya teknik rope squeeze tadi, atau yang teknik surti. Teknik surti itu cukup kaki depan, kaki belakang, kepala ditundukkan, kemudian non saya Pak. Ya, dari sini Pak ya. Nah, itu tinggal ini. Pakai karabiner atau pakai teknik ini aja Pak. Pakai pena karabiner aja. Nanti disesuaikan. Bisa karabiner atau tali hidup bisa. Nah, kayak gini. Taruh di sebelah sisi sini Pak. Taruh sebelah sini, terus nanti tarik. Seret, nanti ini dia akan naik ke sini, makin kenceng, sapinya akan jatuh ke sana. Tapi posisinya di apa? Di pangkal paha. Itu juga bisa. Karena kalau metal pakai teknis burle, takutnya resikonya biasanya juk deprok, malah ngangkang gini Pak. Tarik, karena nggak bareng atau terlalu bareng malah ini ki sapi ini. Pernah terjadi gitu Pak, sapi ngangkang? Itu karena dua. Nah, kemudian ngikat kaki sapi sudah bisa Pak? Simple. Apa? Kalau udah rubuh, tadi kalau udah rubuh, posisi yang untuk tali perut tetap dikencangi dulu, jangan sampai turun, jangan sampai kendo. Kemudian kakinya tadi yang pertama tadi bisa dilepas karena sudah duduk kekenceng, dia udah anteng aja. Kemudian ditali hidup. Nah, ini siapa yang mau dipraktek di tali tangannya Pak? Yang mau ditali tangannya Pak? Salah, malah tali mati. Tali hidup Pak. Nah, ini. Nah, tali hidup, nanti satu tadi ditarik. Tadi mana Pak? Minta izin. Nah, tangannya ke depan. Ini awalnya kayak gini Pak. Terus kan ada dua ini Pak ya. Ini cukup digini aja Pak. Muter 2 kali atau 3 kali. Habis itu masuk 2 kali. Percepat. Nah, ini nanti masuk ya. Ini 2 kali masuk. Sudah nanti kayak gitu Pak ya. Sudah, nanti tinggal diikat kayak gini. Set, udah, terus masuk. Oke. Nanti makin kencang, tinggal tali ini masuk ke kaki belakang masuk. Dah, sip. Berarti sudah. Matur nuwun, semoga teringat lagi. Karena dengan teknik nali kayak gini Pak,
sapinya itu nek obah malah makin kenceng taliannya. Cuman kalau nek gurwaton diuter-uter nanti hanya mudah lepas. Ketoknya akeh talinane, tapi malah kendo. Tapi dengan teknik tadi ini lebih kencang. Oh siap. Baik, matur nuwun Pak Budi Pak Wanto, matur nuwun Pak Budi ya, Pak Budi, Pak Wanto, matur nuwun. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Waduh. Itu untuk teknik nalinya. Waduh, HP-nya siapa ini? Kemudian Pak, untuk tim penyembelih, pastikan peso yang kita gunakan itu tajam. Cara ngecek tajamnya gimana? Jangan pakai kulit, jangan pakai kuku. Ada yang ini modelnya bukan dulu gini? Ada? Atau pegang tangan kayak gini? Ini ya haba. Ya, pinter. Ngeceknya kalau kayak gini Pak, kita nggak tahu tajamnya itu sampai mana. Tapi kita punya namanya teknologi kirtosun. Apa kertas. Murah meriah tapi efektif dan efisien. Apa? Bisa ngecek dari pangkal sampai ujung itu tajam apa enggak. Nah, kalau ada sobeknya dia enggak benar, berarti ada yang tidak tajam. Kira-kira tajam mboten niki? Lumayan. Maka ngeceknya cukup pakai kertas. Ada enggak peso kelihatan tajam tapi enggak tajam? Ada, contohnya ini Bu. Ini tajam ya? Tajam. Tapi kalau nanti itu peso belehnya kemudian kena balung, set. Pelan ya Pak? Kira-kira tajam nggak Bu? Lumayan. Tambah lagi. Tadi kena tulang. Jadi enggak tajam. Tapi secara fisik ketoke baik-baik saja. Maka perlunya namanya sharpening untuk meluruskan kembali apa? Untuk meluruskan kembali pisau yang rolling akibat kena tulang. Dan ketika mengasah ini tidak boleh di depan hewan sembelihan. Dumeh wis ketok ganteng ngene iki men ketok pi. Wis dirun ngono. Ini tidak ihsan kata Rasulullah, janganlah engkau bunuh hewan sembelihanmu 2 kali. Janganlah kau bunuh dulu sebelum kamu sembelih. Ini sudah membunuh hewan kayak gini namanya. Menakuti. Nah, dengan adanya apa namanya sharpening ini, maka akan mempermudah kita untuk menajamkan kembali. Nah, sekarang praktek. Udah jam 9 lebih loh ini ya. Bentar Titik, wes di ujung ini cuman praktek. Praktek pakai peso saya aja. Coba Pak, siapa petugas yang ngurusi peso maupun tugas penyembelih siapa? Ayo sini. Dan saya Pak. Monggo Pak, Riki Pak. Saya minta 1 senior, yang 1 junior yang masih muda, yang 1 lagi kader. Mana yang 1 yang masih muda? Kang Januri. Kader yang belum pernah nyembelih tapi di kader mau nyembelih siapa? Ayo, kader. Kader. Siapa? Boleh Pak, kader. Ya. Kok bisa kader-kadernya besok yang lebih nom-nom lagi ya Pak ya?
Gak apa-apa. Karena semakin banyak yang menyembelih makin baik. Kayak saya ini makin akeh sing nyembelih malah penak Pak. Iso nggarap ning jopo. Ini silakan mengecek ketajaman menggunakan kertas. Masing-masing pegang satu kertas, Pak. Nun sewu. Pokoknya kita banyakin prakteknya. Satu orang pegang satu. Sekarang monggo Pak, tes ketajaman. Gimana? Nah, kalau tadi Bapak lakukan sudah bisanya ya, tapi hanya bisa ngetes dari sini sampai sini Pak. Maka kalau mengetes itu dari pangkal sampai ujung. Caranya tempelkan di pangkal, tarik sampai ujung. Biar mengetes bagian mana yang tumpul. Kayak gitu. Pangkal sini Pak. Ya. Nah, sini. Sini Pak. Pangkal sini Pak. Nah, lebih pangkal lagi. Naik lagi Mas. Iya. Iya, hampir lumayan. Silakan. Dari pangkal. Ya, dari pangkal. Miring. Iya, alon-alon wae Mas. Alon-alon. Biar tahu mana bagian yang caranya Pak gini Pak, nggak apa-apa Pak, bisa dilatih, dipegang gini biar lurus, terus ini Pak dari sini pangkal terus disayat-sayat gitu Pak, ya lurus dari pangkal, ya tapi usahakan coba Pak dari sini ke sini itu kena semua, jadi non sewu, contoh nggak yang di tengah terus diem gini tok gini. Tetapi dari pangkal, seret, semuanya terkena kertas. Nah, gitu terus. Nah, sampai ujung. Nah, kayak gitu. Nanti lama-lama sering praktek akan jauh lebih lanyah. Itu fungsinya apa? Bukan untuk gaya-gayanan, tapi agar kita memastikan pisau yang kita gunakan untuk ibadah sembelihan itu dalam kondisi yang terbaik. Kemudian, contoh Pak, kalau kena tulang, kena tulang sekali aja wes. Buktikan kalau ini tajam atau tidak, silahkan. Tidak tajam. Monggo Bapak dipraktekkan. Pokoknya banyak prakteknya. Ya. Oke, berarti nggak tajam ya Pak ya? Ya. Maka nanti kalau nyembelih jangan perasaanku landep kok. Jangan pakai perasaan, tapi pakai praktek. Bener. Sudah dicoba Pak? Tajam boten? Boten. Nah, sekarang tugasnya adalah masing-masing Bapak nuwun sewu biar menjadi contoh yang lain bagaimana cara mengasah. Caranya Pak gampang, dipegang honingnya masjid ada? Ya, dibawa juga biar untuk praktek. Caranya Pak nun sewu, ini bagian kasar. Itu ditempelkan aja, kemudian dimiringkan 15 derajat gini. Nanti ditarik set ke bawah. Ini juga sama. Kalau kanan satu bawah, satu kali, kiri satu kali. Nanti posisinya jangan kayak gini, tapi dari atas ke bawah gini. Gitu Pak. Nanti biar aman. Nah, ini Pak, dipegang aja Pak. Biar nanti sekalian dipegang. Terus kalau ininya bisa gerak enggak? Ini bisa gerak enggak Pak? Yang ini. Enggak bisa gerak? Enggak bisa, yaudah, enggak apa-apa Pak. Fungsinya ini untuk menjaga tangan sebenarnya. Kalau bisa gerak gini. Agar apa? Nanti kalau pas gini Pak, kecandok gitu. Miringkan, tarik gini. Itu Pak, coba Pak. Semuanya bisa mengasah. Ya. Iya, hampir sip. Jangan terlalu ditekan Pak. Kalau terlalu ditekan nanti malah terlalu meot. Disentuhkan saja, dikasih tekanan sedikit. Jadi bunyi Mak, sit. Nah, gitu Pak. Set ya, gantian. Nah, maksudnya gantian yang kalau sebelah kanan, kiri gini. Set,
depan, belakang, depan, belakang. Iya. Nah, gitu, set. Pastikan semuanya bila kena. Nah, lagi. Nah, itu terlalu lurus, Pak. Nah, kalau lurus nanti nggak makan. Nah, gitu, set. Iya. Nah, gitu, Pak. Set. Oke. Kira-kira sudah tajam belum, Pak? Dicek dulu. Ini kalau sekali nyoba memang belum tentu langsung bisa, Pak. Kayak gini, ketika belum oh, berarti belum tajam. Enggak apa-apa. Praktek satu lagi, Pak. Kang Januri. Tempel, miringkan, gesek. Nah, gini. Coba. Oke, bismillah. Ya, Bu. Ya. Oke, hampir. Nah, coba sudah belum? Oh, masih belum. Nggak apa-apa. Lumayan ya, dikit. Nggak apa-apa. Nanti yang penting kayak gini tuh praktek aja dulu, Pak. Biar tahu, oh kayak gini nanti lah. Nek wes ning omah, kayak gini terus, kepenak. Awalnya harus gini, tapi nanti lama-lama nggak usah ngeliat pun bisa. Karena lino. Monggo, Pak. Pakai itu yang masih baru. Iya, masih baru. Wah, jangan. Nah, gini, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jangan terlalu dalam. Karena kalau dalam nanti malah numpul, ke. Cukup di sini aja, Pak. Nah, dilanyake. Nah, iya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ini masih terlalu besar, Pak. Gininya, tipis gini aja, Pak. Kalau terlalu besar gini nanti tumpul. Nah, gini. Paskan ininya, pesonya itu nempel gini. Ya. Nah, gitu. Set. Oke. Nah, hampir lanyah. Nah, itu tinggal ngelanyah, ke, Pak. Coba di tes. Oh ya. Nah, belum. Nah, saya pinjam pakai jangfengnya, jangfeng. Dimiringkan, Pak, gini. Bisa tekniknya gini atau ke bawah gini, Pak. Intinya itu diluruskan kembali. Kita coba tes, sudah tajam belum? Kalau belum nanti coba lagi. Sudah. Kalau masih kurang, dimantap, ke, tajamkan lagi. Set. Set, terakhir. Pastikan dari ujung pangkal sampai ujung itu bisa. Oh, berarti sudah. Kalau sudah siap, waktunya nyembelih. Ini bagornya mana ya? Goninya, goni. Biasanya Bapak tim penyembelih, kepala di kanan apa di kiri, Pak? Kepala sebelah mana biasanya? Sebelah kanan sana. Oh, selatan sini. Nyembelihnya dari sini berarti. Oh iya. Berarti kepala ada di kiri. Oke. Nah, bagornya bisa dimasukkan, ditelusuk kayak gini, Pak. Itu kan dimasukkan sini. Ini masukkan dulu. Masuk. Nah, ini dibalik, kepalanya yang sana, yang ini ada lehernya itu ke sana. Lagi kepala. Kepala di situ. Ini. Ya, betul. Nah, ini ibarat glambir, Pak. Ini ibarat kepala. Ya. Ini ibarat glambir. Ada tim handling kepala, siapa tim handling kepala? Nah, tim handling kepala itu pastikan kepala itu dana terus geser gini. Atau bisa digeser dulu baru dana ke. Handling kepala penting. Kemudian kalau dia bergelambir, biasanya kalau didangake gelambire tinggal pendek. Oke. Yang pegang gelambir mana?
Nah, nanti gitu ya, Pak. Nah, glambirnya di satu orang di sini, Pak. Satu orang, apa namanya? Pak yang beleh di sini, Pak. Satu dulu, Pak Samir di sini. Posisikan di sini dulu. Kemudian yang megang glambir di sini, Pak. Karena itu kan kaki, situ kan kaki ya. Situ kan kaki. Berarti sini, Pak. Yang glambir pegangi di sini, ya, pegangi gini. Nanti yang sembelih di sini pegang glambir. Cek dulu mana apa namanya? Jakunnya. Dari jakun, misalnya sini jakun di bawahnya, terus ambil ini apa glambirnya atau pos mentok ini. Bapak biasanya dorong atau tarik? Oh, model tarik. Oh, model tarik. Posisinya glambir gini tarik. Gini ya, Pak ya biasanya. Shred gitu, coba, Pak. Ya, langsung diperhatikan aja nanti. Oh, boleh. Nah, megang pisau jiwet ini tangannya jempolnya di dalam, Pak, gini. Tarik ya ini ya. Gini, Pak. Jempolnya non saya gini, Pak. Jiwetnya kayak gini. Ini jempol ini tidak keluar kayak gini, tapi di dalam. Iya, Pak. Nah, itu untuk meminimalisir jempolnya kena. Nah, itu terus coba, Pak. Bismillah. Caranya ditarik, straight baru dia nah, oke, gini, Pak ya, non sewu. Posisi glambir ditarik, kepala didangake kuat, terus tangan kalau model tarik caranya gini, Pak, dirasakan di gini, tekan dulu, terus tarik gini, seret gitu, Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah, sudah tarik. Bismillahi Allahu Akbar. Wah. Nah, ditarik terus kalau belum turunkan lagi, set. Belum lagi, tarik lagi, seret. Kayak gitu. Nah, nempel. Nah, itu kalau sudah tersobek aman. Dengan tarik nopo dorong? Dua-duanya. Oh. Nah, kalau dua-duanya kalau bapak tarik berarti jenengan yang dorong sekarang. Nah, posisi kalau dorong monggo dipegang. Ada yang kepala, handling kepala hati-hati. Terus pura-puranya ada glambir. Misalnya ini glambir dipegangi sini. Nah, jempolnya masuk. Misalnya anunya mana? Jakunnya sini ya. Jakunnya sini. Nah, di sini berarti di bawah jakun. Dorong kayak gitu langsung ya. Tergantung nanti posisinya ya. Kalau sapinya itu sudah nggak ke atas, menurut saya, Pak, bisa di sini dipegangan glambirnya. Kan biasanya kalau didangake itu kan jakun di atas itu, Pak. Kayak gini, lah langsung bisa. Nah, gitu. Jadi ditekan, terus sudah Bismillah, jangan tempelkan dulu. Kalau sudah siap baru Bismillahi Allahu Akbar, seret. Gitu. Nggih. Aman ya. Bisa praktek siapa lagi satu tim, geser lagi sambil tak ngasah gantian. Siapa, Pak? Nggak gantian yang beleh, mumpung di sini latihan nggak ada sapinya, jadi bisa siapa saja bisa latihan. Boleh, Pak. Mau teknik lagi mata ini bapak-bapak kok lagi. Kalau ditarik jangan tuh dipikir ke bawah gimana, Pak? Darahnya tidak menurun ke atas. Oh. Ya itu sajane resiko sing handling kepala, Pak. Saya pun jadi handling kepala. Saya wis memang dedikasikan untuk itu, Pak. Biar sing nyembelih itu nyaman, tarikannya bisa terus, nggak apa-apa. Termasuk tutupan berarti juga ini ya, kalau terlalu dekat juga malah nutup ya. Ya kalau kayak gini ya wes kalau wes niat teles gitu. Apa? darahnya masih keluar. Ya. Kalau dipikir ke bawah kan. Ya dicek dulu, Pak, posisinya. Jangan wes kita mancur kayak gitu, ternyata belum tuntas momen terus lihat wes. Kalau saya, Pak ya, saya kalau di kampung ada tugas nyembelih, tapi kemudian ketika saya saya mending kepala ngedukasi
nek kepala orang yang di kepala itu penting. Karena sekali dia lepas, dia dunglok, ya meskipun landep kayak apapun, nggak akan terpotong nganunya. Saya terima siap. Di kepala ya. Apa? Kuncinya di kepala ya. Hending kepala yang megang gelambir juga. 3 itu orang penting semua, Pak. Nyembelih orang penting kudu tahu tekniknya, kepalanya itu ya kudu iso ndangake tenan. Saya neng anu sampai gini, Pak. Pak pegang gini terus tak gini terus. Yuk. Oh, jadi kepala kepala tak posisikan gini, habis itu tak dangake gini. Oh, diputar lalu ditahan. Oh, tapi gini kan posisi gini, Pak, ya tidur. Ya. Kepala tak tandukan dari samping. Ya. Tak taruh di belakang sini. Jadi bawah gini baru tak dangake. Nah, ini megang jagonya ini pakai tangan kanan gini. Set gini. Nah, gini. Oh. Nah, nek bisa soib pembacaan doa itu sebelum ini sapi wis direbahke truk posita wis didongake inallah, sehingga nanti ketika wis siap kayak gini truk langsung iso di bismillah ya Allah akbar. Ora juk wis ngene iki wis kesel lagi diwacake ngono, wah kowe gek suwen manune. Selak entek tenagane. Kayak gitu nggih. Dah. Pegang kayak gini orang penting wis siap ngono wis mancur apa pakai kacamata itu loh bening itu loh. Sur gitu ya nggak apa-apa ya. Nek saya pribadi Pak, saya wis siap getih kayak gitu. Bar rampung ya wis dari atus rampung kayak gitu. Wong niate wis memang jadi tim handling kepala kayak gitu. Kalau di sini Pak, kebanyakan kan ditutupi pakai apa? Kedus. Itu mah kemungkinan besar mah mengganggu posisi gitu. Iya, kalau nutupi kayak gitu. Nah, kalau memang kayak gitu toh seret yang penting sudah ya kalau wedi-wedi banget yo gergari ya, ditutupi sepenting ora apa namanya menutupi yang nyembelih gitu aja. Kayak gitu. Ya sudah pegang kepala terus disembelih nyembelih. Ayo silakan siapa yang mau praktek nyembelih ini sambil saya tajamkan. Tanya Pak, Iya. kalau misalnya kita nyembelih belum selesai pisaunya terlempar. Pakai pisau ini langsung di apa namanya langsung disempurnakan pakai pisau cadangan. Iya, langsung ini yang nggak boleh 2 kali itu tuh kayak gitu tadi, wes ganti orang malah di kayak nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau shot kayak gitu jatuh langsung ini koreksi nggak apa-apa, nggak boleh. Apa itu tetap boleh. Maka pentingnya apa namanya pisau cadangan itu ngawekani nek terjadi sesuatu itu loh. Wah, iya. Ya nggak apa-apa, nek gawake lebih bagus. Misalnya ada yang di belakangnya sudah ready, selesai nyembelih kasihkan ke dia. Pokoknya itu lebih bagus lagi, berarti sudah ada tim yang diamanai untuk tim pisau. Itu yang penting kuwi kan. Kanggo ra kanggo maksudnya ra kanggo alhamdulillah. Wis kanggo ra kanggo iki kanggo kuwi nek ra ono kuwi ya susah. Monggo silakan. Ya. Jenengan apa? Tarik. Mantepnya tarik. Oh nggih. Ini kurang kuat. Oh nggih. Mantep-mantepan aja, Pak. Set. Wah, ini geser, Pak. Set biar kelihatan enak. Ini diganti geser. Nah. Nah, ini. Jempolnya nekuk Mas. Nah, jempolnya nakuk ke dalam, ya. Dalam sini. Wah, mantap. Wah, set. Nah, nanti apa namanya? Insya Allah kalau kayak gini saya kerek gitu, nanti kalau sapi jauh lebih mudah. Karena kalau karena ini lebih keras. Tapi kalau debok aja bisa shred gitu, nanti apa namanya sapi jauh lebih cepat. Kayak gitu. Yang penting ada tenaga. Siapa lagi? Ayo. Siapa ayo kader satu lagi nih. Mau dorong juga sama. Yang penting kalau dorong tetap ada yang megangi gelambir. Kepala ditarik, ada yang megangi gelambir. 3 orang pokoknya. 3 orang. 1 megang kepala, 1 megang gelambir, 1 pegang 1 menyembelih. Siapa lagi? Oke, monggo Pak. Tarik apa dorong? Tarik. Oh iya. Ya.
Ini ada yang megang gelambir gini. Tarik sambil disayatkan. Nah, ini tuh sip. Nah, jadi tidak sekedar di gini, tapi terus disayatkan, Pak. Nah, gitu nggih. Itu insya Allah sobek. Tapi kalau tadi ada video kan dia cuman gini toh, nun sewu. Dia cuman gini toh. Gini toh, enggak, cuman gini toh. Ya enggak lama dia enggak sobek. Fungsinya peso ini kan nyobek. Jadi bisa modelnya tarik itu bisa seret. Nah, nyobek gitu juga nggak apa-apa. Nah, gini, ya contoh ya dorong narik itu. Misalnya gini, ini apa namanya gelambirnya. Wah gitu udah, itu juga bisa nyobek. Itu nyobek. Atau kalau dari bawah, dari gini, sedari ke atas, terus tarik gini, set. Ya, jadi dirasakan apa namanya dia entah ke atas terus ditarik seret gitu. Enggak cuma didorong gini toh, kalau kayak gini nanti enggak sobek. Set tarik gini seret gitu. Nyobek. Yo, praktek, Pak. Saya dan yang mengkaling. Dase ndak mengkal. Mantap. Wah. Karena besok nanti kayak gini haram, Pak. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah nggak sampai itu. Yang penting kayak gitu orang Jono yang komentar terus. Sudah terkena mancur 2, sudah keluar 2, insya Allah sudah terputus ininya hulkum sama mariknya. Tapi tetap dicek, seret udah muncul 2, udah. Tapi terus kemudian hilang 1. Kadang-kadang tersumbat itu loh. Makanan ya asing. Bukan makanan. Jadi uratnya itu, urat yang harusnya ngucur gini, hilang 1 dia karena ada sumbatan. Dia cuman ndut gitu, nggak keluar darahnya. Nah, itu dia ditarik dikit, sobek gini, gitu nanti sur lagi kayak gitu. Jadi bukan membelah, itu cuman melancarkan apa namanya urat itu untuk keluar darah. Nanti bisa disaksikan di sapi itu kadang-kadang terjadi sudah muncul 2 habis, sudah apa namanya sudah terpotong, tapi kemudian hilang curnya itu enggak, yang 1 mancur, yang 1 cuman ndut. Nah itu kalau ndut itu berarti dia tersumbat. Tarik aja itu bagian itu, tarik dikit terus dipotong, dibersihkan, gitu nanti muncul lagi sur kayak gitu. Itu bukan memotong 2 kali kalau itu cuman apa namanya koreksi biar melancarkan darahnya. Itu terus adabnya kalau udah kayak gini pegang pesonya gini, Pak, masuk gini. Nah megang ini adabnya, ngasihkan peso gini. Orang kita tolong dulu nganu. Nah ini bahaya, ini enggak ada. Habis mosong, seret, sudah putus-putus, angkat, kemudian tarik. Enggak gini ya, seret. Ya, enggak ya, Pak ya. Seret, sudah, angkat, simpan, arah ke tempat. Kalau ini udah ada kena lebih enak. Kasihkan biar tugasnya dia yang bersihin, ngasah lagi, kayak gitu. Udah bagus. Kalau sudah ada tim kayak gitu. Gitu. Dicuci pakai air sabun, Pak. Kalau darah itu langsung. Iya, kalau ini peso itu seret, terus nanti ketika sudah nyembelih, jangan air tok, tapi pakai air sabun. Pakai sabun sunlight itu. Apa? Semprot juga bisa, tapi paling enak ya pakai air sabun aja. Air ngalir, sabun, kayak ngalir dibersihkan, terus di kanebo. Setelah kanebo sudah kering, bisa pakai kanebo, bisa pakai mikro, apa namanya apa itu ya, pokoknya kain yang nyerap banget itu, Pak. Nanti tinggal sedikit anduk. Nah untuk bersihkannya
ini misalnya apa namanya kainnya itu berlawanan gini Pak. Ini ya, gini, ini berlawanan gini, set, ini juga set untuk membersihkan. Jangan malah nyobek ngerusak. Coba gini Pak, dibalik gini, set, nah gitu, Sarah. Dan bukan yang tajamnya diarahkan gini Pak ya, tapi dibaliknya, set set. Ini untuk membersihkan. Dah kering, siapkan, masukkan lagi, siap berpakai. Nanti kalau sudah selesai semua, sudah dicuci, baru nyimpennya nanti dikasih sudah dibersihkan, dikeringkan, nanti dikasih minyak singer, betul. Minyak singer, kemudian dikasih plastik, terus masuk ke, gitu. Itu kalau untuk yang besi pakai biring. Nek kemarin ada yang beli peso pakai besi baja per kayak gitu, nah kayak gitu dikasih minyak terus dikasih plastik wrap murah kok itu, kayak gitu. Untuk apa? Kalau cuman dikasih minyak terus dimasuk ke wadah kayak gini, nanti kering Pak, tetap kering. Alah, kayak gitu. Kalau ini mah gampang, nggak usah dimumifikasi, aman. Kalau pakai baja modern, stainless atau KN9 dan yang lainnya, itu baja modern kayak gitu. Nah itu penyimpanannya itu. Ada lagi yang ditanyakan? Minimal peso untuk sapi? Sapi itu standarnya adalah bukan jadi kalau lebarnya ini 20, berarti panjangnya ini 30. Golok pesonya 30. Berarti berapa Pak? 3/2 apa ya? 3/2. Berarti misalnya 20 cm, lebarnya 20 cm, seret, intinya 1,5 kali lebar diameter sapi, leher sapi. Nah rata-rata leher sapi itu 20 cm. Jadi bilahnya kalau sistem dorong itu 30 cm. Itu bisa. Kalau dorong, kalau tarik bisa lebih pendek lagi, 27 cm bisa untuk pakai tarik. Ini pun juga bisa, tapi saran saya bagi yang pemula mendingan yang agak panjang, karena kadang-kadang kayak gini nggak sampai, kayak gitu, belum sampai, nggak sempurna, kayak gitu. Kalau agak panjang, dia kayak gini masih bisa terus, kayak gitu Pak. Itu untuk panjang pisaunya. Kalau ini untuk kambing masih aman. Sapi sebenarnya ini juga bisa, tapi model tarik. Bisa tarik dorong tarik. Tarik gini, sobek seret gitu. Nek wesku lino. Tapi kalau belum, nasa. Iya. Pokoknya semantep aja, kayak gitu. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Prakteknya itu semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan ada salah-salah dan tidak berkenannya, saya minta maaf Pak. Seperti itu. Sekian kami akhiri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Mas Fadrul. Sami. Alhamdulillah.